Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Power semuanya, salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Power Family, channel Esotrami. Di channel ini kita membahas kisah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan sahabat saya yang sangat spesial, ya, dari Bandung Tengah, sama-sama dari Bandung Tengah. Bang, perkenalkan diri dulu lah ke sobat-sobat Power semuanya seluruh Indonesia, biar saling mengenal gitu, silaturahim lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Santosa. Saya di BGS Bandung Tengah. Dulu pernah dikasih kepercayaan menjadi ketua Bandung Tengah. Untuk mungkin itu aja, Pak. Dulu pas jadi ketua Bandung Tengah tahun berapa, Bang? Itu tahun 2008. Kita voting di acara itu kita ngobrol dulu. Waktu itu sekrenya di Jalan Riau 195. Ngobrol semua. Akhirnya ke Dago. Oh, Tahura ya? Tahura 2008-2009. Ya, itu di Tahura di sana. Itu udah di voting. Waktu itu dengan Fernando Ndo lah gitu ya. Kandidat 2. Oh, kandidat 2 ya. Dan akhirnya saya dipercaya untuk menjadi ketua Briges Bandung Tengah. Ya. Di situ ya semua adalah karena dulu kan belum menjadi OKP, Bram. Belum. Masih ya. geng motor, Bram. Dulu kalau nggak salah namanya juga sesuai dengan nama channel ini. Sempet Power. Iya. Positif Aware Revolution. Sama kayak nama channel ini ya, dulu. Betul, Bram. Ya, dulu 2008 2009. 2008-2009. Ya, Bang, terima kasih Bang udah hadir di channel kita nih. Ya, sama-sama, Bram. Di channel kita ini, di sini saya bermasuk undang Abang ini, kita berbagi kisah, Bang. Iya. Baik kisah masa lalu, masa kini, maupun harapan masa depan. Iya. Nah, di masa lalu ini kita bagikan kepada adik-adik, saudara-saudara maupun kakak-kakak, hanya ingin berbagi cerita saja, Bang. Tidak ada tujuan maksud yang lain-lain. Ini hanya berbagi cerita saja. Yang buruk jangan ditiru, yang baik boleh diambil. Ya. Gitu, Bang. Ya. Bang, kan namanya setiap orang pasti punya sejarah masing-masing. Iya, Bram. Ya. Baik sejarah kelam, sejarah mencekam, Ya. sejarah bahagia, baik lucu-lucu dan yang lain-lain. Ya. Punya kisah nggak, Bang? Pada saat Abang bersama di Briges nih. Kalau kisah banyak, Bram. Dari pertama saya ceritakan dari awal. Saya masuk Briges itu di saat kelas 2 SMA. Ada sahabat saya yang sudah duluan di Briges, dulu di Kebaktian, Briges Kebaktian. Namanya Tasya, Bram. Di keren-keren, Bram. Padahal ngaran asli nama Tatang Saipuloh. Oh, Tetang Ule. Tatang Ule. Kan yang Tasya, sudah dipanggilnya. Aduh. Biar agak keren lah gitunya, Tasya panggilnya. Nah itu sahabat saya yang bukan mengajak, karena sering kebersamaan yang akhirnya saya sering main ke rumahnya, kena dengan beberapa orang yang sudah ada Briges di situ. Dulu di Warlop di Gilang, di Oh Gilang. ya. Dulu Warlop. berarti kalau sama Tetang Ule berarti KC, Bang. Iya, saya di KC dengan Tatang itu. Akrab itu pas kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Dengan satu kelas. Ya, sekelas. Kelas 1, kelas 2 sekelas. Nah, pas 3 kan dulu ada zaman IPA IPS bahasa ya, kalau waktu B5 gitu. Nah, di situ akhirnya yang kedekatan, saya sering main kebaktian, yang diperkenalkan. Nah, disitulah saya mulai mengenal namanya Briges. Sebelum-sebelumnya kan saya tahu Briges seperti apa, tapi saya tidak tahu bahwa sahabat saya itu Tasya itu Briges, saya tidak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Tahunya di sekolah saya itu kebanyakan dominan EKTC gitu. EKTC ya, KC ya semua. Iya. Makanya kan saya di situ ya ibaratnya pernah disangka EKTC seperti apa. Padahal kan saya hanya sekolah di situ karena dominasi di situ anak EKTC, Bram. Dan saya juga tidak tahu kalau teman saya itu Briges, tidak pernah bercerita
di sekolah itu seperti apa. Akhirnya sering main, oh ternyata tentang itu Briges gitu, Bram. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya pernah tahu Briges itu kejadian waktu yang waktu zaman Antv itu masih ada fakta, Bram. Yang ada pembunuhan itu kan, yang di BIP, ya itu di Jalan Sumatera itu. Itu kan sempat viral kan. Kalau zaman sekarang bahasanya viral, dulu kan zaman TV Antv itu mengemasnya kan kriminal itu fakta ya gitu. Nah di situ ya tahu lah gitu, akhirnya Briges itu seperti apa. Walaupun kakak saya dulu sekolah di SMA 7, yang pertama tidak pernah mengenalkan nama Briges gitu. Termasuk senior-senior yang saya tahu sering main ke rumah saya juga, saya tidak tahu itu Briges. Gitu. Briges ya Bang tidak ya? tahu. Agema, Korea, almarhum Apengki. Waktu saya SMP itu, Bram. Jadi udah ada di rumah di Cicahem. Itu sering main di sana. Nah. Saya tidak tahu kalau itu makanya Briges lah. Ya, yang dulu sering main itu almarhum Bang Iyun, karena masih ada keterkaitan keluarga dari Uwa yang sudah menikah dengan orang Palembang. Ya. Ya. Karena kan saya waktu SMP juga di BPP, tapi saya tidak mengenal Briges waktu itu. Oh BPP ya? Ya, saya alumni di BPP, Jalan Kartini. BPP teh? Jalan Pandepenter. Pandepenter ya? Jalan Sunda di situ. Oh nyambung ke Aoki Cerita. Aoki Cerita ya. Saya alumni tahu dari SMP. Ya saya tidak tahu kalau di rumah itu senior-senior saya yang sekarang, yang sudah almarhum, tidak tahu. Tahu-tahu saya SMA aja kelas 2 untuk ibaratnya masuk gitu. Ya. Karena kan waktu itu tidak ada ibaratnya formulir atau seperti apa, tidak ada. Jadi kita hubungan kawan aja, sahabat. Ya, akhirnya ikut seperti apa. Ya tahulah gitu di organisasi Briges seperti apa. Karena waktu itu ya saya masuk ke Briges Kebaktian. Ya. Yang ya dulu kan yang di itu kan sosoknya yang saya itu Pekos sama Ipan Udel. Yang ibaratnya yang dituakannya. Dulu nongkrongnya di Warlop. Ya. Gitu. Ya. Masa-masa itu. Ada cerita apa Bang yang ini bagikan di channel YouTube kita ini? Ya. Kalau berbicara pengalaman di Briges, itu sangat besar Bang buat hidup saya pengalaman itu, Bram. Karena pengalaman di Briges itu tidak ada pelajaran-pelajaran seperti apa yang diajarkan di sekolah ataupun diajarkan di keluarga. Cuman yang di Briges itu kita hubungan emosional kekeluargaan yang akhirnya membangun persaudaraan tanpa ada komunikasi seperti sekarang. Seperti telepati gitu. Kalau misalnya ada apa-apa itu langsung tahu gitu. Ngebelaan ibaratnya memakai angkot, motor ngojek atau seperti apa, pinjem, sewa atau seperti apa. Karena waktu itu saya belum punya motor, Bram. Jadi terus tergugah gitu. Ya dulu melihat. Semua dulu anak-anak angkatan saya ini dulu anak-anak Briges ini geng motor tapi yang nggak punya motor. Ya. Bahkan seringnya tuh nyewa ojek. Shogun Kebaktian. Emang benar, Ya. emang realitas seperti itu. Tuh, dulu 35.000 semalam. Ya. Karena kan belum punya motor dan waktu itu kan tidak berbeda dengan anak sekarang ya. Difasilitasi, ada kredit. Dulu kan tidak ada kredit atau seperti apa. Jadi terbentuk dengan sendirinya dengan nurani bisa masuk ke Briges tanpa ngisi formulir, ditanya itu tidak seperti apa. Ya terus saya beriring sesuai dengan berjalannya air. Dulu abang-abangan saya di Kebaktian tuh banyak Bang ya. Ada Tatang Ule, Doni Bool, Ipan Udel, Gema, banyak lah. Iya betul. Yang dulu tuh di Kebaktian nongkrong. Karena saya ini berawal dari Briges Kebaktian. Yang akhirnya Bang Ipan Udel ini pindah ke Jalan Riau. Betul, ya. Jalan Riau tuh. Punya kisah apa Bang di sana Bang? Kalau di saat di Jalan Riau, mungkin setelah saya menjadi ketua dan sebelum ketua, kalau dulu kan di sana hanya mengikuti ya
malam minggu berkumpul, silaturahmi, masa-masa ya gitulah. Ibaratnya minum seperti apa ya, budak moral lah gitunya. Di sana sering berkumpul. Dan akhirnya kan banyak saudara-saudara yang main. Briges mana main ke situ yang akhirnya kenal semua Bram dari utara. Dulu kan belum terbentuk seperti sekarang per DPC atau seperti apa. Dulu kan masih Bandung Tengah, Bandung Barat, Belum Bandung terorganisir Timur, lah, belum terorganisir. Karena terorganisir tuh semenjak dibuatnya OKP 2010. Ya. Dan itu pun sekretariat pertama OKP Briges adalah Jalan Riau 195. Betul. Di rumahnya Teh Winnie dan Bang Ipan Udel. Ya. Di situ pun ada pengalaman ya, Bang Betul. Billy ya. Iya. Kalau nggak salah saya tuh dulu ingat berawalnya aksi damai pun di situ ya. Iya, sebelum aksi damai juga kan Bram tahu di saat saya menjadi ketua Bandung Tengah, di situ kan semua berkumpul, ada saja mungkin kesananya aksi damai, kita kan membuat legalitas dulu Bram. Ya, jadi masa-masa saya itu masa-masa transisi dari geng motor pindah ke OKP, Organisasi Kepemudaan. Salah satunya mungkin ada senior-senior di sini yang tahu, saya yang terjun langsung dan ibaratnya dengan Bram, dengan Ipan, untuk domisili karena harus ada sekretariat yang harus didaftarkan ke Kesbangpol. Dan itu ada cerita lucu Bram di situ Bram. Bagaimana Bang? Iya, yang itu kan waktu itu kita ke RT RW untuk legalitas domisili ya, untuk ke Kesbangpol. Saya itu dulu di ini sama Aseli sama Amotul. Sama Abah ya? Ya, Abah Bahotul untuk bikin legalitas domisili karena di Riau 195 itu masa-masa transisi waktu saya menjadi ketua di OKP menjadi OKP dan saya masih di Bandung Tengah dulu belum menjadi OKP. Kita kan ke RT, ke lurah, tahu sendiri kan nama Briges itu kan masih menyeramkan untuk masyarakat Ya, di mata masyarakat dahulu kala. Bagaimana ya Kita pun tetap nama Briges itu tetap jelek lah. Iya, bagaimana kita meyakinkan seorang ibu RW, ibu RT, biar mau gitu. Tidak tahu seperti apa, tapi itu nggak tahu apa berjalan lancar. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang wajar, Bram. Waktu kita minta datangan untuk domisili, Bram. Izin ya, izin warga sebenarnya. Izin warga. Ke RT RW itu bukan ini, sebenarnya izin lingkungan. Izin lingkungan. Izin sekitar. Akhirnya alhamdulillah proses itu lancar. Dari RT, RW sampai ke kelurahan. Nah, ya ini yang di kecamatan yang ada cerita lucu. Camatnya katanya rumahnya di kabupaten. Camat waktu itu Bandung Wetan. Untuk sana pas kita minta tanda tangan untuk proses legalitas OKP itu ada pertanyaan syarat. Kang Billy tulungan abdi bumi abdi teh terus dicet seberapa kali sudah eta. Oh, saya ingat. Ya, eta Bram, ya. masih ingat ke Bram? Ya. Di Soreang ya rumahnya. Ya, ku bapak ditanda tangan tapi tulungan, bantuan, ulah sampai cocoretan. Bapak terus capek ngechat wae ternyata pipilokan deui. Karena dulu rumah Pak Camatnya samping pinggir jalan. Ya, benar gitu. Bram. Itu sok iya kan. Yang akhirnya kayak kita menjanjikan akhirnya Pak Camatnya ya tanda tangan. Tapi satu syaratnya itu jangan sampai ada coret-coretan lagi di rumahnya. Karena kita juga kan tidak tahu seperti apa itu. Alhamdulillah. Iya. Padahal mah belum tentu siapa yang ngejamin. Siapa yang ngejaga rumahnya ya? Iya saja. Itu. Ya, alhamdulillah berjalan lancar sampai ke akte notaris. Karena waktu itu tidak ada satupun yang bisa membantu finansial untuk biaya Bram. Ya, di sini saya ingin menjelaskan semua. Karena ini ibaratnya semua harus tahu. Bukan saya menjadi kebanggaan seperti apa. Tapi semua kan itu ada saksi-saksinya. Mudah-mudahan, bukannya saya ingin sombong. Waktu itu kan yang memberikan uang 500.000 untuk biaya ke notaris, saya pribadi, Bram. Oh, tambahan ya? Tambahan, Bram. Tambahan. Karena waktu itu tidak ada yang memberikan untuk legalitas seperti itu. Mungkin Mbah Motul tahu perjalanan seperti apa. Terus ada cerita apa lagi, Bang? Ya, ceritanya itu. Bang, yang diminum tadi dulu, Bram. Bang. Ya. Minum rokok santai aja lah. Ya. Gitu.
Oh, tim kreatif saya mau nanya. Boleh bertanya. Oh kan ini kan belum beres, ada masa transisi itu yang Ya. bukannya nggak boleh. Ini yang saya jelasin tadi Bram, ini biar semua jadi schedule-nya alurnya beralur ya. Tadi kan Bramnya kan ada aksi damai. Ya. Nah, kita salah satu harus tahu semuanya. Kita salah satu pertama pelopor yang menjadi dari geng motor yang melakukan aksi damai. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Dari EKTC tidak ada, dari GBR tidak ada, dari Monreker tidak ada. Hanya satu Briges. Dulu yang itunya oleh mediasinya oleh Pak Ubad Bahtiar, dulu Kasat Intel Polrestabes. Pak Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang Pak Ujang, Bahtiar, Pak Ujang dulu Kasat Bahtiar, Intel. Kasat Intel. Nah itu aksi damai 2010. Kita keliling mobile ke Braga, ya sekitar Bandung lah, Bandung Tengah lah gitu. Yang ibaratnya kan kebetulan pusat kota kan Bram ya waktu itu ya. Yang akhirnya dibantu juga sama Pak Kasat waktu zaman Pak Ujang Bahtiar dari Polrestabes. Nah, di situ kita kan ke Monreker, yang disangkanya kan itu Bram, disangka penyerangan, padahal kita kayak ada miskomunikasi Bram waktu di Gasibu itu kan. Kita memberikan bunga. Oh, titik terakhir ya. Iya, titik terakhir itu. Dulu kan aksi damai Iya. itu kita setar dari Dari Riau dulu. Powil Tabes. Dulu belum Polrestabes. Iya, Powil. Masih Powil Tabes. Setar dari Powil, dari Riau ya, dari Riau pindah ke Powil. Di Powil kasih arahan oleh Bapak Kapowil dan Bapak Kasat Iya. dan yang lain-lain. Akhir itu kita berkonvoy membagikan sekuntum mawar putih. Yang pertama kali nerima itu adalah Brotherhood. Brotherhood. Keliling sampai ke Dago, Dago turun ke Gasibu. Dari Gasibu barulah beres. Ke Gitu Braga. ya. Ya, tapi kan Bram masih ingat nggak itu? Kita kan sebagai ibaratnya yang ditua-tuakan ya waktu itu di Riau itu karena kan. Ya kalau dituakan enggak lah, tapi dianggap pengurus. Nah, dianggap pengurus. Karena pada saat itu saya masih muda, Bang. Iya, oh iya, kalau Bukan berbicara tua. umur saya juga masih muda, Bram. Iya. Jadi jangan ngomong tua. kalau Jangan gitu. masih muda. Itu kan mungkin ada dokumentasinya. Karena itu antusias sekali, Bram. Hampir itu di kota Bandung tuh, ibaratnya Bandung Raya, bukan berbicara Bandung Tengah. Karena itu kan belum jadi OKP, Bram. Transisi. Transisi itu sangat antusias, sangat besar. Di saat kita muncul, ibarat ke permukaan, dengan bangga membawa atribut, bendera kebanggaan kita bawa, itu kan harus diterilkan. Di saat aksi damai itu, semua harus masuk dulu ke sekre, Bram. Dan itu harus dirazia satu persatu. Raja Sajam. Ya, tidak boleh ada. Karena kita harus menjaga keutuhan program ini maksudnya. Iya. mah. Itu kan semua masuk, itu ada ribuan ke Jalan Riau itu. Sampai macet, segala rupa, segala apa. Kita harus menyisir satu-satu. Masuk seperti kita beli tiket, Bram. Oh, Periksa per satu-satu diperiksa satu-satu, ya. Bram. Karena kan Di saking Geladang. banyak ya, jadi dimasukin dulu ke sekre, semua ke Riau, baru keluar satu-satu. Tidak boleh ada sabuk yang Sabuk yang dulu, ada spike yang seperti itu. Sabuk zaman dulu spike. Spike, sajam, apapun termasuk obat-obatan, apa tidak boleh untuk menjaga niat aksi damai kita di saat itu. Karena kita pelopor, Bram. Menurut saya pribadi, karena waktu itu belum ada aksi damai seperti itu. Dari Bram. 4 organisasi Jadi ini tidak ada Briges. yang mengawali aksi damai adalah Damai. Briges. Iya. Aksi damai Briges. Waktu itu ya ibaratnya buat saya Suatu kebanggaan. ya. kebanggaan, termasuk juga punya beban moral. Beban moralnya itu, ibaratnya kan saya sebagai ketua, tuan rumah. Di situ ngumpulkan semua ada. Dikasih mandat. Sambil deg-degan itu ya. Iya, karena kan ada ancaman. Bukan takut- ancaman ya. Takut Menjamin nggak gitu? Takut gagal Nah, programnya takut ini. gagal, gitu. menjamin nggak ininya itu. Ya kan saya juga dibantu dengan teman-teman saya, ya sahabat-sahabat saya. Ya dulu Billy lah gitunya. Akhirnya yaitu merazia dulu konvoy yang akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana. Acara itu sukses, Bram. Kita juga Alhamdulillah, dapat ya. mandat ya, bukan mandat, plakat dari Monreker ya. Masih nggak tahu masih ada atau enggak plakat itu. Masih ingat kan, Bram? Karena Plakat Monreker itu adalah titik terakhir di titik terakhir. Gasibu depan Iya. gedung sate. Ya, dan ada miskom kan waktu itu kan penyerangan. Jadi ada sebagian anggota kita tidak tahu, Bram. Kita itu mau walaupun ke sana sebagian kan kita mungkin tidak
Tujuannya itu. Tidak membuat schedule acara kita itu mau aksi damai ke ini itu tidak Bram. Tidak di briefing lah gitu. Disangkanya kan mau perang Bram. 3.000 tuh Bram ya. Mau perang, rarewas kan. Ada seperti ternyata kan bukan. Ini kita mau aksi damai kita ke mereka karena mereka juga di sana udah banyak karena sudah waktu itu kalau tidak salah ininya sama Asoni Bram. Kalau Monreker sama ini sama Ada kakak kita mengamankan di sana ya, titik akhir. sama Asoni di sana. Tujuannya itu semua adalah untuk bagaimana caranya agar program yang niat positif ini sukses tanpa adanya cacat sedikit pun. Ya. Kalau ada cacat sedikit ya bisa dimaafkan lah. Yang penting jangan fatal pada satu ya. Jangan, karena itu pertanggungjawabannya kan besar. Termasuk saya pribadi, Ivan Udel, Bram juga kan, semua rekan-rekan kita yang di sana waktu itu pengurus semua gitu, untuk mengadakan acara aksi damai itu. Ya alhamdulillah buat saya suatu kebanggaan bisa sukses acaranya, berjalan lancar loh. Iya. Bah, tim kreatif mau nanya apa? Nah, sama masa transisi itu yang asalnya gangster menjadi OKP, Riau itu rumah dinas atau rumah apa sampai-sampai bisa menjadi pusatnya OKP atau sering disebut juga pusatnya Bandung Tengah. Kan di sana juga kalau tidak salah tuh ada almarhum Mama Wita sama almarhum Teh Nita ya. Oh iya itu. Oh, iya. Ibu kita bersama ya. Oh iya itu. Ibu kita bersama. Tapi Bang, sebelum dijawab saya izinkan saya dulu Nah, ya. ya silakan Bram. Karena diingatkan oleh tim kreatif, yuk kita sama-sama berdoa bersama, Ya. mengirim Al-Fatihah untuk almarhum Mama Wita, Ya. ada almarhum adiknya Tewini yaitu Nita. Tenita, Dan Jenderal Sanip kakeknya. dan ada kakeknya Tewini, Jenderal Sanip. Beliau itu adalah ex Pangdam Kodam 3, tahunnya saya lupa. Mari kita kirim Al-Fatihah, dan semua sobat Power yang ada di seluruh Indonesia tolong diaminkan di kolom channel Power Family. Ya. Ya. Bang, lanjut Bang, jawab pertanyaannya Bang. Yang saya tahu waktu itu kan saya masih sekolah di KC. Itu masih tahunya rumah dinas karena kan di situ semua untuk ibaratnya pati ya gitu, pejabat-pejabat tinggi TNI di situ. Karena kan waktu itu tidak terlalu dalam untuk menanyakan apa seperti itu. Cuman yang saya tahu di situ kan rumah dinas semua. Di Jalan Riau RM Marta Dinata itu, Pei. Yang waktu saya tahu itu rumah dinas, Pei. Rumah dinas karena kan masih ada almarhum. Walaupun Engkong. tidak tinggal di situ, ya almarhum Engkong, Pak Jenderal Sanip masih di situ kan. Walaupun tidak tinggal di situ, itu yang saya tahu itu rumah dinas. Ya yang itu mah ya kita harus berterima kasih ya ke almarhum Mama Wita yang sebagai ibu kita mengizinkan di sana semua. Tidak melarang walaupun ada ya seperti itulah namanya rumah keluarga, selalu ada gesekan karena kan kita berkunjung itu kan tidak tahu waktu. Ini itu Bang, Ya. saya jadi ingat kalau jadi ngebahas ini ya, Ya. dahulu Mama pernah telepon saya kan siang-siang marah-marah. Ya. Ini Riau kok bisa diserang? Padahal yang diserang Sekre. Ya. Diserang jam 5 subuh Bang, Ya. oleh Brotherhood. Sebenarnya kejadiannya salah paham. Ya. Gitu. Ya masih ingat itu. Itu jam 5 subuh kejadiannya, saya tidak ada di tempat. Ya, cuma saya dapat kabar dari almarhum Mama Wita, telepon siang-siang marah-marah, agar anak-anak bertanggung jawab karena rumahnya rusak. Tapi alhamdulillah dari kesepuhan Brotherhood akhirnya mengganti rugi semua kerusakan yang telah ada. Ya akhirnya endingnya sih berdamai semuanya. Ya. Ampura sesepuh Brotherhood. Dulu Boy ya kalau tidak salah namanya ya. Yang dulu Dari tatipnya kata dari tipnya tatipnya. Kang Boy. Dulu Ati Wong sama Buleud yang pas kejadian ada Bram. Karunya Bram eta. Kita punya cerita apa itu di situ tah? Nah, yang anehnya itu setiap ada kejadian, setiap kita tidak pada ada Bram. Kejadian yang diserang oleh Brotherhood, oleh PP,
oleh ibaratnya saudara kita juga dulu kan pernah. Sama rival kita, sama EKTC ya, dulu rival, tapi kan sekarang sudah semua berorganisasi. Itu tidak pernah pas lagi rame gitu, Bram. Kenapa menunggunya pas sepi? Jadi kan terame lamun gelut atau iya segala rupa Bramnya. Kuduna pas aya jelemana araya, jadi kan enak. Jadi Ya namanya juga tidak penyerangan, Bang. Mungkin mereka juga punya siasat, teknik. ya lamun gitu kan Ya, strategi. jelas, Bram. Jelasnya maksudnya nya karunya tuh kan ai mun kerame mah kan puguh gitu kan. Di saat itu ya jadi korban itu Ati Wong, Buleud. Oh ada ya, Bang? Ada di dalam kaca pecah itu kan kan ada ini yang makanya mengganti itu. Iya, kaca dari dipecahin, pintu dijebol. Karena salah miskom itu Coba kan. nanti kita undang orang-orang yang ada dalam kejadian itu. Saya baru ingat ini kejadian Ya, ini. ada Ati Wong. Kayak ini cerita yang sangat lucu bagi saya. Emang lucu, banyak cerita lucu, Bram. Jadi di Briges tuh tidak semua cerita tuh mencekam, kelam. Banyak juga yang lucu-lucu. Ada. Banyak. Saya juga kan pernah dulu. Setelah habis nyerang, emang minum di sikei. Nyatarik teuing lah. Jaralan weh. Nah, tahu yang kita kalau mau ke jalan ke BPI, kalau dari arah Jalan Sunda, Veteran ya, itu kan ada besi rel ya. Besi rel, anu ieu pelek, nu pelek. Oh. Ya, hotel nu ieu pelek. Nah, itu saya nabrak Bram di situ, Bram. Karena tarik teuing, nu lain malah lolosnya karena mabok. Oh, Ya. yang di gang kecil itu tempat press pelek ya. Ya. Bang Billy nyangkut ya, Nyangkut. kegedean atau jalan segini. Bang Billy segini. Iya, ditinggalkan. Ya, tapi alhamdulillah ya tahu gitu. Hiji meureun ka mana? Dulu yang ingat itu obong. Ke mana mun hiji 4 motor ke ditu mun teh salah. Ya saya ditolong gitu. Itu langsung aja ke Turangga gitu, ke rumah obong gitu di Sesko. Ada cerita apa lagi nih Bang yang dibagikan ke channel kita ini nih, biar sobat-sobat power semuanya saling mengenal, saling inilah gitu. Iya, kalau berbicara ini, kita kan sempat menjadi ngebentuk tim siluman gitu, Bro. Yang hanya diketuai orang-orang tertentu lah gitu, karena kan di situ ibaratnya hanya kita saja gitu. Ya ibaratnya ya kita yang sering melakukan untuk ngebela adik-adik kita gitu, dan untuk organisasi. Banyak cerita lucu Bram waktu ke rumahnya ibunya Rama. Budak teh ieu beungeutna teh eueuh nu gasararam, tapi nah hasana urusan jeung polisi we terusna. Iya teh. Oh itu ieu beungeutna teh anu ieu masih mungkin Mama Rama masih ada, ibunya Rama. Di Rama yang di Kebon Jayanti. Beungeut cenah ieu mukana. Saya jadi ingat lagi Bang, gara-gara cerita ini. Iya. Dulu nggak sengaja, kita kan dulu tuh kalau saya nggak salah ya, saya ingat-ingat nih. Dulu kita nggak sengaja mau main ke rumah Kang Rama di Bonti. Iya. Namanya apa sih? Pengkolan ya? Iya, Pengkolan. Pengkolan Kiara Condong. Main ke sana, ternyata ada polisi lagi nangkepan EKTC. Jadi kita pada saat ke sana, kita pun ikut ditangkap. Benar. Ya, yang ke bawah tuh Abah Omo dituduh pemain curanmor. Ya, karena waktu itu giginya sama. Gigi sama, dibeli kiran, cara dalamnya bolong. Iya, benar Bram itu. Bram tulung, cina. Iya. Cuma polisi apa ya, kudaal teman saya. Ya, kayak lah, ini pemain curanmor. Iya. Jadi pas ke sana mau ke rumah Rama, ada di lapang itu ya, di namanya lapang apa itu, ada kejadian apa ngumpul, ada dari Polrestabes banyak polisi, dan kita juga ikut terjaring, benar. Salah satu Bang Billy kena. Siapa aja ya, Abah Omo. Saya sih enggak. Saya ngikut lagi di bawah itu, saya ngikut di samping cuek, saya emang ikut. Begitu di Polres, saya mau bantu urus-urus, Abah Omo yang lanjut. Ya,
sama Billy juga Tapi kan. dibebaskan setelah 1 jam dibebaskan. Sama Ternyata salah lanjut. sasaran. Ya, sama Bram di sana bawa Billy juga kan bawa ke Polwetabes ya dulu namanya Polwetabes. Nah waktu itu kan di motor Billy itu ada kartu Bram, kartu anggota Bram. Ada kartu anggota. Berapa puluh tuh ya di bawah Iya, jok ya, di bawah jok motor ya? Di jok motor. Ada 80 kartu. Kartu di bagasi itu yang akhirnya ditemukan dan dipertanyakan. Karena kan itu waktu transisi dan gitu salah satu ibaratnya Brigis Bandung Tengah itu pengen setiap anggotanya karena kan membawahi banyak Bram waktu itu kan sebelum DPC itu kita ingin membawahi. Nah, menurut saya pribadi itu yang membuat kartu secara legalitas gitu ya, legalitas dalam arti diketahui oleh pengurus waktu Brigis Bandung Tengah Pertama kali pelopornya. punya kartu anggota Brigis karena waktu itu kan harus seperti apa gitu untuk ini. Tapi zaman dulu juga sudah ada kartu Bang, walaupun Iya. modelnya model tipis. Iya. Gitu. Waktu itu ya waktu itu kan ketua kota Bandungnya. Kalau yang kejadian fenomenal Bang, Ya. tahun 2000 berapa ya berarti ya? Kejadian IMI, Subang. Subang. Ikut nggak? Ikut. Oh ikut? Ikut. Soalnya saya nggak ikut, saya diperintahin sama kepolisian tuh, Bram kalau bisa tarik pasukan. Iya. Saya sempat tarik pasukan cuma sedikit doang yang ketarik. Sisanya tetap aja. Iya. Nah, di situ diingatkan sama Bram. Ya tadi kan berbicara ini KTA dulu. Ya ini saya ceritain KTA ini. Nah, di bagasi motor itu kan ada KTA Bram. Waktu itu kan dibawa sama ya ke Polwetabes. Itu dipertanyakan, kamu sebagai ketuanya, kenapa ini benderanya Indonesia? Kan saya bingung, Bram. Saya ditanya itu masih ingat oleh perempuan. Kayaknya dia mungkin sekelas kanit atau seperti apa. Ya Bu, banyak kudu bendera Inggris bukan abdi orang Indonesia tuh Bu. Cara gitu. Maneh mah ngalawan ditanyakeun teh cenah. Ya bisa gimana tuh Bu ini? Itu semua dipertanyakan, Bram. Kok ada bisa gitu ini menanyakan kata ini kok kartu sana ada bendera Indonesia kan waktu itu depannya biru kuning depannya bendera merah putih belakangnya biru kuning Bram waktu itu Bram. Nah, itu ada pertanyaan seperti waktu di Polrestabes yang kejadian itu ya alhamdulillah kita pada pulang waktu itu kan ada Ayanu juga ke sana kan ya. Saya nggak tahu karena saya tuh ke sana langsung pulang lagi. Iya. Jalan-jalan pada saat itu saya. Yang saya masih ingat kalau kejadian fenomenal salah satunya mungkin itu pas di Subang. Pas di Subang itu iya, pas di undangan IMI itu. Karena waktu itu kan kita jalan semua ke sana waktu itu sampai ke Cikole. Hujan-hujanan kan karena hujan. Terus ada informasi terjadi konflik, gesekan, yang akhirnya kita balik kanan. Di Tangkuban Perahu karena hujan kita berteduh di sana Bram. Ya hujan gede soalnya Ya, Bang. berteduh. Terus ada salah satu di bawah Cikole itu ada restoran, tapi yang sudah tidak terpakai kita berteduh di sana. Nah itu kita yang diberondong oleh Brimo Bram. Saya juga masuk karena saya mah udah tahu karena saya kencing dulu Bram. Waktu itu kan mau pipis ke dalam di restoran yang sudah tidak terpakai itu. Saya tahu oh itu jurang walaupun di bawahnya kebun Bram. Muntah salama kebun tomat itu kalau sama apa gitu. Ada pisang. Saya mah tahu udah ke depan lagi ngobrol dengan teman-teman gitu kan. Yang saya waktu itu nah ini ada kejadian lucu Bram. Pas disergap ya itu jadi emang disergap ya kalau bahasa putus saya begitu. Di resto itu disergap si Brimob itu nembakin rentetan peluru Bram. Kita kan kaget undangan ini tapi kita tidak melakukan tidak ada gesekan, kita hanya berteduh yang akhirnya kita lari Bram. Nah pas lari di situ kan karena saya udah tahu itu jurang. Nah ini ada jadi Aruben yang tidak tahu Bayu Ruben. ya sampai kakinya ini kena karena kan waktu itu tomat mah kan suka ada kayu gitu ya disangga ya Penyangga batang. disangga gitu itu kena kakinya sampai berdarah ngejorowok di kan apa disangkanya deet lah bahasa Sundanya disangkanya nggak dalam gitu kalau Billy udah tahu makanya saya mah terjunnya ke pohon pisang Bram
Jadi kerusuk Bram gitu tah si pohon teh ngajeleng ngurusuk Bram. Sama ada Indra yang itu bareng teh pas disergap sama Brimob jangan bergerak gitunya. Semua pada lari, dah Billy Game ikut lari, we nya dah cuman teh naonnya dah ngedenger kan ku rentetan Bang, Ya, mungkin yang tidak diketahui itu masih di bawah Bang Ya, Willy. Ternyata ya. di atas tuh sudah terjadi suatu peperangan. Ya. Gesek dan gesekan antar empat ini, amburadul lah. Ya itu. Kalau saya sih ke atas, nyampe ke Lembang Kota, langsung pulang lagi. Ya. Kalau Billy mah sampai ke Hanya mengingatkan perintah kepolisian Polres Bandung pada saat itu. sampai ke pemandian apa sebelum Ciatar itu. Kita teh sampai ke sana dulu, langsung muter arah Bram. Balik lagi itu karena hujan berteduh aja di situ. Ya disergap sama Brimob. Karena saya udah tahu itu ada ya cerita lucu, semua pada teriak Bram, disangkana deet Bram. Pas ngajeleng teh, teh nyaho jararo Bram eta aya kada 6 meter. 6 meter eta, 6 meter lumayan. Tahunnya kan Billy ngajeleng padahal Billy mah udah tahu itu dalam langsung. Untungnya ada pohon pisang ke pohon pisang udah ngegeblugun kumaha Bram. Terus akhirnya gimana? Selamat semua bobolokot Bram. Kan Bram tahu nama pohon untung aya laundry di Riau. Aya laundry jadi PDW. Aya laundry di Riau. Itu kena ya bau Ruben yang kena ini kakinya karena tidak tahu semua di situ pada teriakna nyata reuas. Cuma teh deet jauh jaro. Dikara cemplu kadinya Bram. Pada terjun lah gitu. Yang udahnya tertawa lah gitu. Ada kejadian apa lagi Bang yang ingin dibagikan? Nah itu ada kejadian, mungkin Bram masih ingat nggak? Ada adik kita namanya Norma, waktu pemilihan saya yang kesurupan. Di Tahura. Oh, pada saat itu pemilihan 2008 ya? Ya. Katanya apa sih, nya kesurupan jurig, tapi jurignya gitu ngomongnya. Saya korban pemerkosaan ku Briges tahun sabaraha namanya ngomongna tahun 78 berdiri lagi cenah tahun 8 genep dapat bingung berapa jurig kok menyagu jurig ngabobodo tapi emang itu kesurupan benar Kesurupannya? mengesurupan Norma namanya mungkin masih ada Norma sekarang Masih ya masih ada. ada ya Norma ya itu kesurupan bilangnya jurignya cenah abi korban perkosaan Tahun? di gua Belanda ayo ngomongnya tahun 78 Padahal Briges berdiri tahun berapa ya? iya Udah nggak ya, nyambung. jurik naon gitu modus sebenarnya Jurik modus. ya kalau cerita lucu banyak Bram yang pengalaman pribadi banyak karena di Jalan Riau itu kan sebuah mencekam ya ibaratnya ditakuti Bram kalau untuk kelompok bermotor karena waktu itu kalau pengalaman pribadi saya emang tidak ada satupun yang berani melewat ke depan sekretariat kita kelompok bermotor dari siapapun. Kalau dulu kan masih gangster mananya ayawai. Karena di situ tempat eksekusi semua. Tempat eksekusi. Ya ibaratnya kan itu yang tadi yang Billy cerita itu tim siluman jadi kita emang menyulik orang ya dibawanya ke sekre ke situ. Ya, kan ribut. Ya. Rumah saksi hidup ya. Ya. Rumah saksi hidup lagi. Saksi mati sekarang udah dibongkar. Diambil alih oleh pihak TNI. Banyak kita mencekam Jadi di sana. ada juga tuh yang request di chat kolom channel saya kan. Channel Power FM ini. Bang, review dong. Riau 195 sudah nggak bisa di-review, udah dibongkar. Mungkin nanti kita review jalan rayanya sih kayaknya. Tapak tilas lah. Iya. Tunggu aja ya. Iya, karena setiap malam minggu itu kita itu sudah bagi-bagi pos masing-masing. Ada yang ditunggu Taman Pramuka, di Jalan Anggrek, di Sikei. Jadi setiap ada musuh yang ke situ pasti aja. Tapi kacau juga Bang yang di Sikei Bang. Iya. Saya sering ditegur. Sering kehilangan. Tiap hari kehilangan. Karyawannya kasih stres. Ganti rugi. Akhirnya ngobrol sama saya
Saya lihat CCTV ya siapa aja yang ngambil, saya tahu semua. Iya. Aduh, kebongkar sama saya semua. Iya. Aduh. Ya, dan kumaha tuh Bram, masa-masa muda kan masa-masa yang dinikmatinya. Dinikmati dalam arti ya kita semua mengalami kan Bram. Kelakuan kalau kita kan semua lost control. Lost control arti kumaha engke kumaha. Karena dulu zaman muda kan ya sering mabok ya. Makanya mabok itu sebenarnya nggak baik. Nggak baik lah. Kadang-kadang dari mabok itu kita berawal berbuat jahat. Dari mabok itulah kita tidak sadar melakukan suatu kejahatan. Jadi kalau bisa ya jangan mabok gitu. Apalagi narkoba. Iya. Janganlah, sangat merugikan, badan rusak, bisa mengakibatkan kematian. Dan yang paling ininya di penjara. Ya. Ya karena kan tiap hari Bram. Nggak tiap malam minggu semua di situ kumpul Bram. Karena menjadi pusat Bram. Di mana-mana. Satu kota, Ya, mungkin kota. pusatnya karena satu kota ya. Saya kira di Jalan Riau. Iya. Ya, kota, pinggir jalan, mau kemana pun mudah gitu. Iya. Karena di tengah-tengah banget. Iya. Ke atas dikit udah Dago. Betul Bram. Gitu. Karena setiap hari, apalagi malam minggu itu pasti ramai aja. Karena tahu sendiri kan Bram, di Jalan Riau itu kan selalu dijaga oleh Brimob. Tiap malam minggu kan berapa tahu aja Bram? Masih ingat kan? Jadi kita punya sekret tapi itu dijaga terus sama Brimob. Ya karena tahu gitu. Bukannya apa, selalu ada kejadian gitu. Sebenarnya bukan dijaga ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu, Bram. Karena dulu program kami itu program yang sangat positif, gitu, yaitu aksi damai, transisi dari geng motor menjadi OKP, ya walaupun OKP-nya pada saat itu masih berantakan ya wajar lah. Namanya juga belajar. Orang belajar tuh nggak langsung bisa, gitu. Saya pun sama belajar. Bagaimana belajar jadi orang yang baik, gitu. Bagaimana menata suatu masa depan yang lebih baik, yang berguna bagi keluarga dan masyarakat, gitu. Iya, betul Bram. Ya, jadi kan semua kan berbagi pengalamannya di channel ini. Ya, yang tadi Bram bilang itu, yang baiknya ikutin, yang buruknya buang. Ya. Tidak semua pengalaman di Brigis itu semua jelek. Semua jelek. Dan tidak semua di Brigis itu semua baik. Baik. Yalah, kita jujur apa adanya lah. Beraneka warna lah. Gitu. Bang, kalau sekarang kegiatan apa, Bang? Kalau sekarang kegiatan, saya kan dipercaya Bram jadi pengurus PSSI. Oh, nggak di Brigis lagi? Enggak, saya kan kemarin kan setelah di OKP itu kan sebagai wakil ketua kota Bandung. Tahun? Pokoknya ininya sampai 2021. Oh, tahun ketua siapa itu dulu? Waktu zaman ketua Kris. Oh, 2018. Kris, waktu itu zaman ketua Kris. Ya. Tapi nggak lama itu kan? Ada 2 tahun ya mungkin bukan ikut pengurus. Jangan 2 tahun lah. Jangan 2 tahun di Salendro. Jadi sekarang kegiatan hanya PSSI. Ya di PSSI dan sebagai seorang ayah Bram. Mencari nafkah Bram. Berjuangnya untuk keluarga ya. Di PSSI sama di PGSI. Apa itu PGSI, Bang? Persatuan Gulat seluruh Indonesia Kota Bandung. Bram. Oh, jadi di ini kan ya ke gulat ya. Oh, gulat Bram. Kalau bela diri yang lain kan muka bonyok Bram. Kan kasihan baby face gini Bram. Muka bonyok mah Bram. Sayangnya kalau ke gulat kan ngebanting-banting Bram. Jadi nggak akan mukanya. Mah nonjok Bram. Walaupun kayak akhirnya nonjok kayak anger Bram. Jadi kerja, usaha, Bang, apa? Kalau usaha mah tidak, hanya mengelola, Bram. Mengelola pasar, Bram. Wih, mantap, Bang. Pasar bisa dikelola gitu. Ya bukan mantap, Bram. Bakat, Bram. Muncul orang Sunda namanya. Bakat apa? Bakat pengelola? Bakat kubutuh. Oh, bakat kubutuh. Bakat kubutuh, Bram. Pasar mana, Bang?
Ya kita mah kalau di Lima ya pasar mah di Cicahem, tapi Pasar kan Cicahem. bermitra Bram dengan PD Pasar. Ya harus berterima kasih lah Lima juga. Kalau sobat-sobat power ada yang ingin berdagang bisa ya dibantu ya Apa yang tidak? Ya di pasar tuh. Bandung milik siapa Bram? Kan milik orang Bandung. Jadi kalau ada ini ya mangga. Ya bagi sobat-sobat power semuanya seluruh Indonesia yang ingin berniaga atau berdagang di pasar Cicahem bisa hubungi Bang Billy atau hubungi channel ini ya. Jongkok biasa gratis. Gitu. Ya salah satunya kan Billy harus berterima kasih gitu. Tapi tidak apa-apa disebutin nama orangnya Bram. Nama orang apa nih Bang? Ya saya harus berterima kasihnya. Berterima kasih nggak apa-apa. Oh iya, kan saya Yang penting itu nggak boleh mencela. Oh iya. Gitu. Ya, saya juga harus berterima kasih dipertemukan dengan namanya Pak Haji Yoko ya, yang akhirnya saya bisa kenal dengan Pak Yana Mulyana Bram, yaitu yang menjadi bimbingan saya gitu. Oh, Pak Wali Kota. Iya, Pak PLT. PLT Wali Kota ya, beliau. Iya, PLT Wali Kota. Dulu kan sama-sama ikut berjuang Bram. Ya berjuang itu dalam masa-masa gitu, waktu itu masa-masa kampanye. Ya saya dikasih kepercayaan, makanya saya bisa jadi pengurus PGSI, pengurus PSSI dan pengurus PGSI. Bram. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Saya sih sangat senang kalau melihat saudara tuh senang lah gitu. Ngapain kita sirik kepada saudara yang sudah senang gitu. Nggak ada manfaatnya juga. Iya, soalnya kan harus berterima kasih. Kalau Billy mah kan ibaratnya kepada orang-orang yang ibaratnya selalu menceritakan pribadi saya gitu Bram. Nah ini kesempatan buat saya Bram di channel Power Pump ini. Saya mengucapkan terima kasih. Itu apapun baik dan buruk yang diceritakan, saya harus berterima kasih gitu. Karena mereka memperhatikan gitu Bram. Perhatiannya. Perhatian gitu Bram. Bang, kalau harapan ini untuk diri abang dulu lah, untuk diri abang dulu. Harapan dan cita-cita apa nih bang yang belum tercapai dalam hidup ini? Kalau cita-cita, saya mah tidak punya cita-cita Bram. Hanya cita-cita sebagai seorang ayah yang baik. Saya punya pengalaman, jangan sampai itu menjadi pengalaman buat anak saya Bram. Ya saya kalau cita-cita mah yang membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga ya, menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Menjadi seorang ayah yang baik, yang bisa ini untuk anak-anak dan ya keluarga, istri gitu Bram. Jangan dulu selalu tidak baik, ya sekarang menjadi orang baik walaupun belum bisa 100% Bram namanya. Yang penting sudah ya. berusaha, sudah niat berusaha. Itu sudah baik bang. Ya. Biar Allah yang takdir Allah menentukan kan gitu. Ya, berdoa. Ya sobat-sobat power semuanya seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama mendoakan Bang Billy agar Bang Billy dapat membahagiakan istri, anak dan keluarga. Amin, amin. Dan semoga Allah mengabulkan doanya segera. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bang, pertanyaan terakhir nih bang. Ya. Harapan, cita-cita atau apa ya, suatu keinginan lah dari abang untuk organisasi Briges ini. Iya, sebelumnya ya mungkin tadi ya harapan, tapi sebelumnya saya ya harus mengucapkan dulu terima kasih Bram kepada para pendiri Briges ya. Karena saya dapat ilmu, dapat saudara, ibaratnya sahabat, dulur, sampai sekarang itu semua dari Briges Bram. Saya tidak mungkin Purwadaksi atau kacang lupa kulitnya. Briges yang mendidik saya selain orang tua, dalam diri saya pribadi Bram. Itu seperti apa gitu Bram. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin yang sudah almarhum, mungkin semua husnul khotimah, iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala Bram. Amin. Kalau harapan untuk saya di Briges, ya Briges itu semakin besar. Nah, untuk adik-adik yang sekarang harus hati-hati Bram. Jangan sampai penyesalan itu muncul seperti apa yang saya alami gitu. Oh. Iya. Jadi sebelum bertindak, Ya, berpikirlah dahulu. Iya,
Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Iya, karena setelah menjadi seorang ayah itu semua seperti ini Bram, balik lagi. Dulu mukul orang, ini orang, tidak kepikiran Bram. Yang penting buat organisasi, ibaratnya seperti apalah gitu ya, buat saku pribadi atau seperti apa Bram. Sekarang merasakan, kumaha lamun eta dulur urang, kumaha lamun eta adik urang, nya Korbannya ya. lamun eta kumaha lamun anak urang, kan kaduhung Bram. Nah, mungkin masa era-era saya ya mungkin seperti itu. Untuk adik-adik saya di keluarga Briges, yang mungkin untuknya apa? Jangan yang setidaknya yang di Bram itu berpikir dulu sebelum melakukan segala sesuatu itu. Bagaimana dibayangkan kalau itu anak kita Bram? Karena ya udah punya anak, jadi kasihanan Bram Ya. Ya, anjir kumaha mun eta budak urang. Enak kan seketik nggak enak Bram. Ya. Itu jangan segala sesuatu nafsu, dah itu mungkin salah satunya yang tadi Bram itu. Alkohol, narkoba, yang akhirnya menjadi penyesalan seumur hidup Bram buat saya Bram. Di saat saya udah mempunyai anak yang sudah besar, yang menjadi cemas Bram. Ya. Ya, aduh, isieun boga anak lalaki, boga anak awewe. Ibaratnya ya Billy mah harus meminta maaf Bram. Ya di channel ini ya kalau misalnya ada yang pernah tersakiti atau pernah yang saya masih ingat atau seperti kejadian apa, ya di sini saya meminta maaf Bram. Coba Bang, ngomong Bang di kamera Bang. Ya, iya. Yang sebelumnya ini saya minta maaf kepada siapapun waktu kelakuan saya di masa-masa Briges waktu dulu di saat seperti itu. Saya meminta maaf kepada dulu yang pernah mengalami apa itu entah pemukulan atau sakit hati seperti apanya. Di sini saya meminta maaf. Saya tulus di sini yang mohon maaf lahir dan batin untuk adik-adik sekarang saya di Briges. Jangan pernah melakukan sebelum ini. Karena di saat kalian berkeluarga, itu kalian akan cemas. Bagaimana itu kalau anak saya, saudara saya, yang dulu kita bela, masih flashback. Mungkin itu seperti ada hukuman karma atau seperti apa, saya tidak tahu Bram. Ya, cuman sekarang saya mengalami cemas gitu Bram. Aduh, boga budak awewe, boga budak lalaki. Sieun, kasieunan gitu kan. Walaupun punya saudaranya banyak barudak lah atau seperti apa, tapi tetap hati kecil cemas Bram. Ini sieun kejadian siga urang baheula atau ieu kumaha itu. Yang di sini nyata itu saya minta maaf apa yang pernah saya lakukan, entah itu korban atau seperti apa, saya minta maaf lahir dan batin aja di channel YouTube Power Pump ini gitu Bram. Ya, saya juga mewakili tim di seluruh Power Farm. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari pihak manapun, dari pihak saudara saya maupun pihak luar. Saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya membuat channel ini hanya untuk mengingat masa lalu sebagai kenangan. Iya. Ya Bang ya. Betul Bram. Gitu aja. Bang, bantu dong Bang. Oh iya. Ucapkan subscribe, like, comment, and share. Ya, ya kepada teman-teman saya dan bagi khususnya atau Briges ya dan rekan-rekan ataupun relasi dibantu subscribe-nya, di like, bunyi loncengnya Bram kalau nggak salah ya. Ya, Kang. Lonceng yang jempol ya, subscribe, share dan komentar yang positif. Ya, mungkin itu Bram ya. Tolong ya semua kepada seluruh Briges di Indonesia. Bantu untuk memberikan subscribe-nya untuk memberikan support dan ini yang terus kita beraktif memberikan channel yang terbaik juga ya. Ya udah Bang ya, gitu aja dulu ya. Terima kasih ya udah hadir di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.